Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Syifa Aulia Kosum dari kampus Universitas Nusantara Cibubur. Kali ini saya membuat video bagaimana sih cara mengatur waktu kerja. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Dewi. Ayo kita ngobrol bareng dengan Bu Dewi. Nah, Halo Ibu. halo, waalaikumsalam. Ayo duduk. Ya, silakan bawa kursinya. Sedikit tanya tentang kegiatan Ibu sehari-hari, boleh nggak nih Bu? Oh, boleh. Kita sharing ya. Iya, boleh. Sebelumnya bisa perkenalan dulu Ibu. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi. Saya bekerja di Rumah Sakit Permata Menteri sebagai manajer marketing. Kali ini mungkin saya akan bantu Mbak Syifa ya dalam proses pembuatan tugas video. Mungkin temanya tadi sudah disebutkan ya, yaitu untuk memanage waktu kerja itu seperti apa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya Mbak? Ada Ibu. Langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Nah, saya mau tahu nih Bu, gimana sih Bu cara mengalokasikan waktu kerja antara kegiatan promosi eksternal sama kalau misalkan ada kunjungan ke tempat lain gitu kan, kayak standing medis atau bersama yang lain gitu, reporting atau koordinasi dengan tim itu seperti apa sih Bu? Baik, karena di sini sebelumnya marketing rumah sakit itu berbeda dengan marketing lain ya, atau mungkin sama ada persamaannya. Karena marketing rumah sakit itu adalah marketing yang bertujuan untuk mempromosikan rumah sakit, di mana dia itu sebagai branding, sebagai komersial dan satu sisi sebagai sosial. Kayak seperti tadi disebutkan oleh Mbak Syifa ya, kalau misalkan marketing itu suka ada standby medis, kadang kita juga ada kunjungan ke perusahaan, dan juga kita ada reportingnya juga, karena semua kegiatan itu harus diliput dan direporting. Di sini marketing rumah sakit itu ada beberapa tim Mbak gitu kan. Untuk marketing sendiri kita ada marketing eksternal dan marketing internal. Di internal sendiri kita terbagi menjadi dua. Jadi ada untuk administrasinya sama yang digital marketingnya. Yang digital marketing mereka di internal ya jadinya gitu. Tapi kalau misalkan yang eksternal kita itu ada yang fokusnya ke komunitas, ada yang fokusnya ke perusahaan dan asuransi gitu. Jadi untuk pembagian waktunya kita masing-masing itu membuat rencana kegiatan per minggunya itu. Jadi sebelum minggu ke depan berjalan, minggu itu harus sudah ditetapkan, misalkan kita mau kemana, kita sudah bikin appointment sama di mana. Jadi kita itu tidak berbentrokan. Sementara kalau misalkan ada berbentrokan, salah satu harus kita reschedule dulu. Jangan sampai waktu yang sudah ditetapkan berdekatan, tiba-tiba kita kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan ada permintaan lagi, kita infokan kalau memang kita sudah ada janji dengan perusahaan atau janji dengan ketemu dengan orang. Jadi jangan sampai bentrok. Jadi memang sebelumnya kita harus bikin jadwal dulu kegiatannya apa gitu. Oke, baik Ibu. Untuk yang kedua saya mau tanya nih, dari banyaknya kegiatan tersebut, gimana sih cara bagi waktunya ini nih? Kayak misalnya kalau misalkan mengalami kampanye masalahnya secara bersamaan gitu kayak biar tadi gitu. Oh gitu. Kan kita juga ada tim ya. Tadi seperti saya sebutin, itu ada beberapa bagian. Jadi bagian pertama, bagian pertama. Dalam tim itu kita harus menguasai semuanya. Ketika ada bentrok suatu acara atau suatu event ya, gitu kan, kita semua harus pegang, harus menguasainya. Jadi tapi tetap kita saling koordinasi. Insya Allah kalau misalkan itu kita juga dikoordinasi dengan unit lain. Siapa tahu unit lain bisa bantu. Misalkan kita ada kegiatan di luar ke posyandu ini ada dua kegiatan. Kita berhubungan dengan tim perawatan kan, untuk bantuan medisnya. Jadi kita koordinasi dengan tim perawatan. Bisa saya yang jalan, bisa tim yang lain yang jalan. Jadi dalam satu waktu itu kita selesai dalam 2 event. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, Kayaknya. ada sedikit banyak ya Bu. Untuk metode yang dipakai nih untuk memprioritaskan target marketing, apalagi kan ini kan rumah sakitnya baru buka 1 tahun ya. Terus yang kita lagi juga BPJS kan, insya Allah ya teman-teman bagian baik ya. ya itu metodenya yang dipakai
lumayan eksklusif untuk kelas rawat inapnya ya, gitu. Karena kita di sini penggunaan kelas rawat inapnya kelas 2 aja sampai tempat tidur ya. Jadi memang sangat menarik sekali untuk take body untuk pasien-pasien OB untuk lahiran, dan kita juga ada promosi-promosi untuk lahiran ibu dan anak, bukan lahiran sesar, lahiran itu merupakan salah satu metode kami dari tim marketing untuk menarik pangsa pasar. Karena kenapa? BPJS belum masuk. Untuk kerjasama dengan BPJS pun ada birokrasi yang memang harus dijalankan secara bertahap. Bukan. Layanan ambulan lainnya juga kita di sini kan memang ada UGD ya, UGD, terus ada hemodialisa, karena nggak semua rumah sakit itu punya hemodialisa. Dan di rumah sakit kita tuh ada di antara yang dari ujung rumah sakit Mary sampai dengan ke ujungnya lagi rumah sakit Paru, kita di tengah ya. Itu kan alhamdulillah kita sudah punya HD, itu merupakan layanan ambulan kita. Di samping lainnya boleh lihat di Instagram apa aja layanan rumah sakit Permata Gunung Putri. Nanti Instagramnya ditaruh di sini ya. Nah itu. Jadi untuk metode-metodenya kita menggunakan layanan ambulan gitu. Baik Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat ya, sejauh mana sih Bu menghadapi tekanan target supaya bisa terus mencapai targetnya gitu? Untuk menghadapi tekanan semua harus dihadapi ya. Sebenarnya bukan tekanan, tapi itu adalah keikhlasan kita dalam menjalani tugas. Karena kenapa? Ini kan memang marketing itu pasti dikasih target ya sama manajemen untuk mendapatkan revenue. Berapa kita revenue di bulan ini, berapa kenaikan revenue di bulan ini, memang itu harus ada gitu kan. Tapi tidak semata-mata kita harus mencukupi. Yang penting kita ada kenaikan di tiap bulannya, dan alhamdulillah walaupun sudah berjalan 1 tahun ya, ada kenaikan revenue dari rumah sakit. Bagaimana tadi caranya ya, kita bekerja sama dengan perusahaan untuk menjalin kerjasama MOU ya, misalkan untuk layanan medical check up, medical layanan rawat jalan, layanan rawat inapnya. Terus juga kita kerjasama dengan asuransi, walaupun ada pembatasan provider dan asuransi untuk kerjasama dengan rumah sakit, tapi kita juga harus kerjasama dengan perusahaannya biar dibantu mereka untuk membuka asuransinya. Yang selanjutnya kita kerjasama dengan klinik-klinik setempat, karena klinik-klinik setempat merupakan kaki-kaki dari rumah sakit itu. Jadi juga tidak kalah pentingnya juga dengan teman-teman kader baik kader PKK, baik kader posyandu, baik PSM, ataupun kader-kader paguyuban ambulan yang ada di wilayah kita, karena mereka yang membawa pasien ke kita gitu. Benar kan? Dari ambulan masuk rumah sakit kan? Iya pasti. Iya, makanya selain kita kerjasama, mungkin nanti kedepannya ada BPJS gitu kan. Karena ya itu tadi target itu bagaimana caranya kita mendapatkan revenue adalah usaha kita untuk kerjasama dengan perusahaan asuransi dan juga dengan komunitas yang ada di lingkungan. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir lagi nih. Asik terakhir ya, jangan lama-lama durasi. Terus selama 1 tahun kerja di sini Bu, kan pasti kan ada tantangan-tantangannya ya. Untuk tantangan terbesar terberatnya Ibu itu apa sih? Tantangan terberatnya apa ya? Sebenarnya tadi bukan tantangan ya. Sebenarnya itu adalah suatu cita-cita sebenarnya. Kalau dibilang tantangan semua harus dijalani gitu kan. Tapi cita-cita memang harus digapai gitu kan. Jadi walau bagaimanapun juga kita harus mencapai cita-cita. Kalau tantangan udah kan gitu kan. Tapi kalau misalkan cita-cita yang ingin kita gapai itu ya ini, ketika kita ada konflik dengan rekan sejawat, ketika kita ada konflik dengan lingkungan, itu yang menjadi istilahnya ujian kita dalam bekerja. Karena dimana di situ juga sebagai marketing itu tidak boleh mengeluarkan secara ego sendiri gitu kan. Apalagi marketing di sini kan mereka sebagai pengawas juga ya. Karena kita juga harus mengadakan pembelaan ke rumah sakit, mengadakan memprioritaskan warga gitu kan. Istilahnya kan pelanggan adalah
COVID itu yang suka menjadi dilema buat kita. Tapi insya Allah sih selama ini di rumah sakit permata tidak ada ya. Jangan sampai akhir. gitu.